Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada. Mari kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menguatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sambut firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 32 sampai yang ke-41. Saya akan baca untuk kita bersama. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Kristiani, pernahkah saudara berjanji kepada orang lain? Atau pernahkah orang lain berjanji kepadamu? Apakah yang saudara inginkan akan janji itu? Tentu menepati dan ditepati. Mengapa kita harus menepati janji? Sebab janji yang ditepati adalah kunci kepercayaan. Janji yang ditepati adalah kunci kepercayaan. Ada orang lain mengatakan, tak usah berjanji kalau tidak bisa untuk menepati. Sebab itu akan menghilangkan rasa percayaku kepadamu. Parsahalian maho dan pola olo biau merjanji doto. Dalam renungan ini merupakan penuturan dari Paulus kepada orang-orang Israel dan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, keturunan dari nenek moyang yang berada di Antioquia, di Pisidia, yang berada di sinagoge. Penuturan Paulus ini ingin menjelaskan dan memberitakan penggenapan janji yang dilakukan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Ada janji yang ditepati Allah kepada nenek moyang mereka. Pertanyaannya, apakah janji Allah dahulu kepada nenek moyang yang ada dalam firman ini, yaitu kabar kesukaan, karya keselamatan Allah dalam Yesus? Apakah itu? Kebangkitan akan Yesus. Kebangkitan menggambarkan bahwasanya anak Daud tidak ditaklukkan oleh kematian itu sendiri. Jika ada orang yang masih ragu akan Sang Mesias sebelum ia bangkit, maka keraguan itu masih bisa beralaskan. Tetapi tidak mungkin Sang Mesias yang dijanjikan Tuhan mati
sebelum apa yang Tuhan kehendaki dia kenakan terjadi. Tuhan Yesus memang mati, tetapi kebangkitannya pada hari yang ketiga menjadi tanda yang telah dinubuatkan. Kebangkitan daripada Yesus itu sendiri berbeda dari semuanya, dan bahkan itu merupakan suatu hal yang mencengangkan bagi setiap orang. Tetapi siapakah yang mampu yang melihat akan kemenangan, akan kebangkitan daripada Yesus itu sendiri? Apakah saudara di antaranya? Atau saya? Atau siapakah di antara kita yang mampu melihat kebangkitan itu sendiri? Kebangkitan itu sendiri disaksikan oleh orang-orang kudus. Orang-orang kudus berarti tidak semua dapat melihat kebangkitan itu sendiri. Karena itu barang siapa yang mampu kudus, baik melalui kesaksian berdasarkan iman di dalam pemberitaan Injil Tuhan, merekalah yang mendapatkan anugerah yang berlimpah. Kesaksian bukan sumber dari pikiran manusia, tetapi itu berasal daripada Roh Allah sendiri. Jadi mereka yang percaya akan firman Tuhan dan memberikan dirinya kudus, itulah yang mampu melihat kebangkitan daripada Yesus itu sendiri. Apa yang menjadi tanda dari kebangkitan Kristus itu sendiri? Melalui kebangkitan itu terjadilah penebusan dosa. Dia katakan dari firman tadi bahwa melalui kebangkitan itu penebusan, pengampunan dosa terjadi bagi setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Dosa seharusnya membuat manusia itu mati. Karena itu firman Tuhan mengatakan, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi lewat penebusan Kristus membuat setiap orang bebas daripada dosanya sendiri. Nah, sahabat Kristiani, melalui firman ini, setelah Yesus menepati janjinya dengan memberitakan kebangkitannya dan telah memberikan penebusan kepada setiap orang, termasuk kita untuk saat ini, apakah yang harus kita lakukan untuk firman Tuhan? Yang pertama, percaya dan semakin kuatlah imannya di dalam Tuhan. Setialah akan Tuhan sampai Ia menggenapi janjinya. Sebab Dia katakan, barang siapa yang setia akan Tuhan, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan di dalam dirinya. Lalu yang kedua, sekarang kita telah tahu bahwa kita telah ditebus dari dosa. Untuk apa kita bertindak bodoh dan melakukan dosa ketika kita sudah tahu bahwa keselamatan, kasih, dan sukacita telah Tuhan berikan untuk kita. Karena itu berjanjilah untuk tetap berjalan dengan Tuhan dan meninggalkan segala dosa-dosa kita. Untuk apa kita merusak diri lagi ketika keselamatan itu telah terjadi untuk kita? Lalu sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Tuhan, layaklah menjadi agen penyebar akan firman Tuhan. Kabarkanlah bahwa Allah itu telah menepati janjinya dan memberikan keselamatan bagi setiap orang yang setia akan Tuhan. Dan yang terakhir, genapilah janjimu kepada setiap orang yang pernah kamu sampaikan janji, agar mereka tetap percaya kepadamu. Sebab dengan demikian, setelah apa yang Tuhan genapi melalui kebangkitannya, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Sahabat Kristiani, marilah
semakin percaya dalam imanmu, sebab Tuhan itu yang menyelamatkan dirimu. Kebangkitan Tuhan telah menyelamatkan nyawamu. Shalom, selamat malam.